Di antara banyaknya karakter yang dikelilingi banyak wanita, pastinya ada aja karakter yang pantas menjadi kandidat king harem. Entah itu karakter banyak ceweknya atau dideketin sama cewek yang bukan sembarang cewek. Aku sengaja gak masukin ise karena udah mainstream banget. Kalau begitu, simak Ami dan temuin anime favorit kalian. Peringatan! List anime dalam video ini bakalan mengandung genre ecchi atau hard ecchi. Jadi jika kalian gak suka sama anime yang punya unsur seperti itu, skip aja video ini ya. Raja harem pertama di list ini adalah Mitsuhara Reito yang memiliki harem banyak banget. Bahkan semua wanita di bumi bisa jadi haremnya loh. Cerita berawal ketika sebuah penyakit yang membunuh semua pria di bumi muncul. Tapi untungnya Reito selamat karena dia sedang menjalani terapi dan tidur di dalam kapsul untuk pengobatannya. Namun sayangnya setelah Reito bangun, 99,9% pria di bumi telah meninggal dunia dan dunia hanya menyisakan perempuan saja. Reito dan 4 pria lainnya diberikan kehidupan mewah dan satu misi sederhana, yaitu mengisi kembali dunia dengan menghamili sebanyak mungkin wanita. Namun yang diinginkan Reito hanyalah menemukan Erisa, gadis yang dia cintai di masa lalu. Karena susahnya menjalani kehidupan bermasyarakat, Michio Kaga berkeliaran di internet dan menemukan sebuah website aneh, di mana website itu menampilkan sejumlah pertanyaan yang mana jika dijawab akan mendapatkan poin, dan poin itu nantinya bisa digunakan untuk menciptakan skill dan kemampuan karakter. Setelah selesai dengan itu, tiba-tiba Kaga terlempar ke dalam dunia lain dan menjadi pria kuat yang nantinya bakalan dikelilingi sama cewek-cewek layaknya idola. Jadi konsep haremnya juga jangan diraguin deh, karena di anime ini bakalan muncul banyak banget adegan tak terduga. Sebutan Raja Harem untuk Jang Haoyi emang cocok banget, soalnya dia dideketin sama idola-idola cantik di sekolahnya. Untuk ceritanya berkisah tentang Haoyi, seorang remaja pria yang sedang menikmati masa SMA-nya walaupun tanpa pacar. Tapi semuanya berubah ketika Zito, siswi paling populer di sekolahnya, mengumumkan jika dia mengandung anak Haoyi. Tidak hanya itu, beberapa siswi cantik di sekolah juga ikut berdelusi jika mereka memiliki hubungan dengan Haoyi, entah sebagai pacar atau tunangan. Semua ini terjadi hanya karena cake yang dibagikan Haoyi kepada mereka, di mana cake itu merupakan cake sihir milik seorang Cupid. Kiss Note merupakan sebuah buku yang memiliki kekuatan supranatural. Jika nama sepasang orang ditulis bersebelahan di buku tersebut dan kemudian mereka saling berciuman, maka kedua orang tersebut akan saling mencintai tak peduli keadaan keduanya. Buku ini dimiliki oleh Guri, seorang malaikat yang bertugas menyebarkan cinta di bumi. Namun suatu hari, dia secara tidak sengaja menulis nama seorang murid SMA biasa bernama Seiji Aino. Hal ini membuat Seiji harus mencari seseorang untuk dicium. Jika Seiji gagal menemukannya dalam waktu 24 jam, maka Guri akan kehilangan hidupnya. Sekilas sih mirip Death Note, tapi anime ini kocak banget deh. Soal cinta jangan diraguin lagi deh anime ini. Soalnya MC-nya kelak akan mendapatkan 13 istri sekaligus. Wah, ini sih curang banget. Cerita anime ini berawal ketika Toya Mochitsuki tidak sengaja terbunuh. Sebagai permintaan maaf, dewa menghidupkan dia kembali di dunia fantasi dan mengabulkan satu keinginannya. Toya memilih untuk terus membawa ponsel smartphone-nya ke dunianya yang baru. Tapi ternyata
ternyata Dewa nggak cuma ngasih itu aja. Sesampainya di isekai, Toya malah menjadi seorang yang sangat berbakat dan dideketin sama banyak cewek-cewek cantik. Animenya seru banget ya buat ditonton. Kalau emang kalian tertarik dengan konsep harem overpower, jangan lewatin anime ini ya. Nonton anime harem tanpa genre ecchi gak akan menyenangkan. Salah satu anime dengan genre harem ini mungkin salah satu rekomendasi dari aku. Cerita anime ini mengisahkan tentang seorang pahlawan terkuat di dunia fantasy. Tapi anime ini gak ngisahin tentang si MC menjadi pahlawan dan ngalahin monster loh. Melainkan cuma menceritakan tentang kehidupan yang diderita sama Peter Quill, yang dimana dia dikejar-kejar oleh banyak wanita dari berbagai ras yang siap melahirkan anak dari si Peter. Alasan wanita-wanita ngejar Peter hanyalah untuk mendapat anak dari orang terkuat di bumi. Mungkin dalam anime ini akan banyak banget fanservice yang akan ditampilin. Karakter King Harem yang pertama ini adalah Ikuto Tohohin. Dia ngeharemnya bukan main-main loh. Soalnya dia ngeharem sama cewek satu pulau. Anime ini bercerita tentang Ikuto Tohohin yang dimana dia pergi dari rumah setelah bertengkar dengan ayahnya. Setelah itu Ikuto memutuskan untuk berlibur, tapi saat sedang berada di laut, Ikuto malah nyebur dan keseret ombak gede. Pada akhirnya Ikuto terdampar di pulau yang mana di sana hanya ada cewek aja di pulaunya. Anime ini penuh dengan komedi. Jadi walaupun alur animenya gak jelas, tapi menurutku masih bisa aku toleransi lah. Nariyuki Yuiga adalah seorang siswa jenius yang berusaha untuk mendapatkan beasiswa untuk masuk ke universitas karena Yuiga berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun untuk memperoleh beasiswa tersebut, Yuiga harus mengajar dua orang jenius, yaitu Fumino Furuhashi, si jenius sastra, dan Ogata Rizu, si jenius matematika. Walaupun jenius, mereka berdua ingin melanjutkan studi di bidang yang berlawanan dengan keahliannya. Furuhashi ingin studi di bidang matematika, sedangkan Ogata ingin melanjutkan studi di bidang sastra. Emang agak-agak deh ceritanya ini. Dan lagi nantinya ada seorang guru yang kayaknya suka juga sama Yuiga. Intinya harem banget deh nih anime. Kalau jadi MC anime ini mungkin agak serem sih. Soalnya yang jadi haremnya itu seorang anak dari Raja Iblis. Ngeri banget sih kayaknya. Anime ini berfokus pada murid sekaligus pahlawan bernama Basara Tojo. Basara baru saja mendapatkan adik karena orang tuanya menikah lagi. Tapi ternyata kedua adiknya itu merupakan seorang iblis bernama Mio dan Maria. Walaupun awalnya agak chaos karena Basara sendiri merupakan keturunan dari klan pahlawan, tapi dalam anime ini nantinya mereka malah sering berdua karena ayah Basara memintanya untuk melindungi adik tirinya dari serangan iblis lain karena Demon Lord sudah jatuh dan tahtanya lagi diperebutkan. Sebenarnya anime Amagami SS ini merupakan adaptasi dari game dating simulation. Jadi nantinya bakalan punya cerita yang kepotong-potong karena nanti si MC bakalan punya cerita bersama banyak wanita di waktu yang berbeda. Kalau kalian mau nonton anime yang kisah cintanya manis banget tanpa adanya NTR, Amagami ini cocok banget untuk kalian tonton. Tapi jangan iri loh sama ceritanya. Untuk ceritanya berfokus pada seorang murid SMA bernama Junichi Tachibana yang trauma akan sebuah cinta. Tapi di SMA dia bakalan ngejalanin banyak cerita romantis, termasuk dekat dengan adik dan kakak kelasnya.
Nah, segitu aja list animenya. Kalau emang ada tambahan, komentar aja ya. Aku Ami pamit. See you di video selanjutnya.